Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading tanggal 28 April 2025 ya. Jadi teman-teman disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual. Jadi teman-teman saya harap melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing, dan sekedar informasi perlu saya tekankan bahwa saya hanya entry di saham yang naik ya. Jadi kalau seandainya saya kasih watchlist 4 ya nggak semuanya naik, ya nggak naik saya nggak entry ya. Jadi buat catatan buat teman-teman aja bahwa saya melihat respon marketnya ya. Jadi kalau seandainya sahamnya naik gitu ya 2-3% ini sebenarnya udah kelihatan ya pada saat pre-opening ya. 845 itu udah kelihatan. Nah setelah sahamnya naik hijau, terkonfirm hijau, baru saya cek analisa data transaksinya ya, trade book, bid offer, dan juga chart 1 menit, baru memutuskan untuk entry gitu ya teman-teman secara flow. Dan kenapa saya perlu sampaikan, karena tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan itu akan naik ya. Jadi ya saya harap teman-teman paham dan bahwa transaksi saham itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi ya teman-teman, seperti itu. Oke, langsung aja di tanggal 28 April hari Senin besok saya punya 3 saham bank dan 1 saham gorengan tipis. Apa aja itu? Yang pertama ada Arto, yang kedua ada BTPS, yang ketiga BBYB, dan yang keempat ini saham masih main ini. Kemarin saya nyesal juga nggak entry. Ini besok pasti gap up lumayan kencang nih. Saya kemarin nggak entry ya. Waktu rekomendasi kemarin ya, waktu di hari Kamis. Jadi mungkin sedikit review aja buat teman-teman. Jadi hari Kamis saya buat konten untuk rekomendasi hari Jumat tanggal 25 itu ada BBKP, Main, Foru, dan juga NICL. Dan dari keempatnya ini saya hanya entry di NICL ya. Dan 2 dari 5 saham yang saya rekomendasikan ini ya lumayan naik. Salah satunya adalah saham Foru ya. Jadi BBKP-nya open ya, sempat naik kencang langsung turun dan merah ya. Main gimana? Main juga sempat gap up terus merah. Foru ya, Foru ini akhirnya tutupnya arah. NICL juga sempat naik belasan persen kalau saya nggak salah, belasan persen ya. Ali ini juga akhirnya merah tipis 2,8% ya. Jadi kemarin itu saya hanya entry di NICL gitu ya. Dan nyesel juga nih Foru kenapa nggak entry, padahal kan dia opennya natural ya, 1560 gitu ya, 1560 opennya, dan high-nya itu 1690. Artinya kita ketika market opening masih dikasih entry ya, masih oke. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kenapa 4 saham yang saya rekomendasikan untuk Senin ini menarik. Jadi alasannya kita bahas satu persatu ya. Ya mungkin saham Arto dulu mungkin ya. Ini menurut saya, view saya ini paling akan perform nih besok kemungkinannya ya. Kenapa? Ini sebenarnya saya kecewa nih sama saham Arto karena saya kegocek teman-teman ya. Ini pernah saya mention saham Arto untuk trading tanggal 24 April itu ya. Jadi saya bilang Arto untuk tanggal 24. Dan ketika tanggal 24 itu saham Artonya malah merah 4,3%, dan saya langsung hapus dari watchlist saya. Kenapa? Karena dia turun, volumenya besar daripada hari sebelumnya, yang mana hari sebelumnya naik 7%, volumenya segini. Nah, besoknya dia turun 4%, volumenya lebih besar dari hari sebelumnya. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda udah menyeramkan gitu ya menurut saya waktu itu. Jadi saya nggak nge-WL lagi, dan ternyata di hari Jumat tanggal 25 April Artonya naik lumayan kenceng, volumenya hampir mirip-mirip sama dengan volume hari dia turun. Dan ternyata saham Arto ini teman-teman, dia rilis laporan keuangan ya. Dia rilis laporan keuangan kuartal pertama di tahun 2025 mana ya. Nah ini. Dan secara angka dia dapat net income-nya itu 60 miliar. Yang mana 60 miliar ini termasuk yang paling besar di sepanjang tahun 2024. Jadi kuartal 1, 2, 3, 4 di tahun 2024 ini jumlahnya paling besar hanya kuartal 4 itu 43 miliar. Dan di kuartal 1 2025 dia dapatnya 60 miliar. Ya udah jelas kalau ngelihat ini mostly saham yang dengan laporan keuangan ciamik biasanya saya bisa bilang 70% direspon sama market. Dan ya sebenarnya informasi laporan keuangan itu ya rilisnya mungkin ini udah setelah market mau close ya. Ya. Tapi dia udah gerak duluan ya. Mungkin saya mau bilang ya ada yang tahu duluan, gak ngerti lah ya. Ya
Seperti itu. Yang jelas besok hari Senin ya, saham Arto ini saya yakin dia pasti gap up dan naik lagi dan enak untuk di tradingin. Jadi kuncinya apa kalau secara teknikal ya, dia hari ini ya, hari Jumat kemarin ini ada posisinya di resist ya. Ada di harga 1920 adalah posisi resist, dan terakhir dia harusnya besok terakhir itu volumenya besar, dan besok harusnya menurut saya dia mungkin bisa ke arah 2000-an ya, 2000 ya kayaknya kalau seandainya ngelihat transaksi hari Jumat kemarin harusnya ke 2100 2200 ini bisa ya, area-area TP-nya dia nanti mungkin besok ya. Tapi tetap aja fokus ke analisa transaksinya, lihat bid overnya gitu ya, lihat transaksinya. Kalau seandainya menarik bisa entry. Oke, yang kedua saya punya saham BTPS. Nah, kenapa saham BTPS ini menarik? Yang pertama, saham BTPS ini belum belum rilis laporan. Laporan keuangan udah rilis, dan laporan keuangannya ini juga cukup oke ya. Laporan keuangannya cukup oke dibanding kuartal keempat di tahun 2024, dan year on year di kuartal pertama 2024 juga ini naik signifikan ya. Jadi sahamnya ini direspon market. Nah, kalau ngelihat kayak gini, saya berasumsi bahwa rilisnya ini deket-deket sesi 2 ya harusnya ya. Kita cari di stock bid report ya, kita cari, nah ini penyampaian laporan keuangan interim tidak diaudit, rilisnya di keterbukaan 14.48 ya, dimana harganya itu juga direspon perkenaikan di range waktu tersebut gitu ya, seperti itu. Itu untuk saham BTPS. Dan BTPS juga rilis laporan keuangan aksi korporasi dividen ya. Jadi di tanggal 29 April ini akan jadi tanggal ex-date-nya dia. Jadi tanggal 28 ini saya berasumsi masih mungkin akan ada volatilitas. Terlebih pola pergerakannya juga lumayan besar ini, range pergerakannya juga lumayan besar ya BTPS ini ya. Per kemarin aja naik 17%. Jadi saya berasumsi pakai logika sederhana, kalau seandainya besok dia gap up ya di range 5-10% gitu ya, atau mungkin sampai di belasan persen, kita sebagai trader ya bisa ambil spread ya, ambil cuan ya 2-3% harusnya nggak terlalu sulit gitu ya, asal disiplin dan tepat gitu momentum entry-nya. Yang perlu diperhatikan di saham BTPS ini adalah tanggal 29. Kenapa? Karena tanggal 29 adalah tanggal ex-date-nya dia. Jadi mostly di tanggal ex-date biasanya ya saham itu turun. Ya tapi nggak 100% turun, karena beberapa kali saya nemuin saham banking ketika dia ex-date dividen sahamnya turun tapi di cover balik. Jadi seolah-olah mereka yang dapat dividen itu ya dapat dividen gratis gitu ya, karena sahamnya nggak turun. Dan kalau ngelihat data transaksinya ini mostly yang jadi mover ya di hari naik 17% hari Jumat ini bukan broker retail ya. BB ini Verdana ini saya berasumsi dia institusi nih. AZ Sukornya juga Sukor institusi. Kenapa? Karena retailnya mostly ada di kanan gitu ya. Jadi ya balik lagi asumsi saya bahwa dividend hunter, retail dividend hunter ini di BTPS ini nyaris ya menurut saya nggak ada gitu ya. Ini asumsi saya ini dari institusi. Jadi itu alasan kenapa BTPS ini ya mungkin akan menarik hari Senin ya gitu. Dan Arto itu value transaksinya 11 miliar, BTPS value transaksinya kemarin itu 33 miliar. Jadi dua saham ini memenuhi syarat ya menurut saya, liquid dan ada akumulasi dan trennya lagi naik ya. Kalau kita lihat chart ini kan ya, ini resist, dia breaknya volumenya gede. Ini resist seperti itu. Lanjut yang ketiga saham BBYB. Nah kalau BBYB ini belum rilis laporan keuangan ya teman-teman, belum rilis laporan keuangan, tapi ya sahamnya ini mulai naik ya. Kalau ngelihat data transaksi terakhir tanggal 25 ini terlihat algoritma Stockbit mengatakan bahwa ini small accumulation dan normal accumulation. Yang jadi catatan saya di sini retail ada di sisi kanan ya, XC, XL, NI, CPPD gitu ya, YP ya, ini ada di sisi kanan. Dan ini menurut saya ini menarik gitu ya, BBYB. Dan kalau kita lihat secara teknikal teman-teman, secara teknikal ini saya bisa sharing ke teman-teman bahwa ini adalah tanda downtrend gitu ya. Ini ya. Nah sampai sini tandanya ini udah berubah ya teman-teman sampai sini. Kenapa? Karena ini kan high, ini low, higher low,
lower low gitu ya, ini lower low lagi, jadi kan ini arahnya downtrend ke bawah ya. Tapi ketika sampai sini ini udah patah. Kalau seandainya dia masih lanjut downtrend, harusnya pola pergerakannya dari sini ke sini gitu ya. Tapi ini kan enggak gitu teman-teman. Jadi ini pola pergerakannya dari sini ke sini, dia turun ke sini, dia naik ke sini lagi ya. Bahkan dia lanjut naiknya sampai ke sini ya, karena ini belum ada low-nya gitu ya. Ini menandakan saham BBYB ini secara teknikal sudah balik arah gitu ya. Sudah balik arah, data transaksi oke, volumenya juga oke, mostly menurut saya menarik. Lalu kenapa saya sharingnya untuk scalping? Karena dia naiknya tuh kencang banget gitu ya, 8%, 11%. Saya cuman khawatir aja sih sebenarnya kalau seandainya dia tiba-tiba ada koreksi gitu, justru malah sayang profitnya keluar, karena saya memang tipe trader yang nggak sabar hold barang gitu ya. Dan kemarin juga bahkan ketika marketnya dari mulai trading halt itu saya punya banyak sekali saham-saham yang saya dapetin di bottom gitu ya, bahkan ya saya udah hilang barang gitu ya. Ya seperti itu, tapi ya nggak masalah, yang penting portofolionya ya tetap profit lah gitu ya. Jadi menurut saya itu alasan kenapa saya rekomendasikan untuk scalping Arto, BTPS, BBYB dan juga Foru. Foru belum dibahas ya. Foru ini menurut saya masih oke. Ini saya nggak tahu dia sentimennya apa. Mungkin teman-teman yang tahu ya saham Foru jangan diam-diam aja dong, boleh ya sharing di kolom komentar. Kenapa? Karena ini dia kena suspend di sini ya, dia kena suspend. Nah, setelah suspend ini bukannya lanjut turun, malah dia lanjut naik. Jadi volumenya juga tetap ada. Dan ya memang salah satu resikonya adalah broker scalper masuk di sini gitu ya. Karena broker scalper ini kadang-kadang dia berani, dia guyur beberapa papan ke bawah gitu ya. Terlebih di saham-saham yang bid overnya tipis gitu kan, dia bisa guyur. Tapi ini menurut saya ada sesuatu yang menyebabkan harganya ini naik. Saya baru analisa secara price action ya, secara fundamental saya belum tahu nih ada apa di saham Foru. Tapi yang jelas ya menurut saya kalau untuk trading potensi kasih cuan juga tetap bisa ya. Buat catatan ke teman-teman bahwa value transaksinya juga nggak gede-gede banget, cocok untuk saya yang hanya trading di range 5 juta, 10 juta tapi in outnya cepet ya, ini sangat masuk, terserap gitu ya. Seperti itu sih teman-teman menurut saya. Dan ya tanggal 28 April Arto, BTPS, BBYB dan juga Foru ya. Mungkin fokus saya akan di 3 saham bank-bank kecil ini gitu ya. Mungkin itu. Dan kembali catatan buat teman-teman bahwa tidak semua saham yang saya rekomendasikan itu harus di entry. Jadi teman-teman harus fokus, menurut saya ya, kalau scalping harus fokus. Mungkin 1-2 saham aja kita fokus benar-benar analisa bid overnya, dan jangan sampai kegocek. Karena kalau sampai kegocek pagi-pagi cuan, nanti ya tahu-tahu udah turun lagi ke NICL case-nya ya, justru malah merah karena ngambil di pucuk gitu ya. Jadi tetap hati-hati, resikonya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, salam cuan, thank you.